Ketemu lagi kita dengan Malaysia TV. Hari ini kita bersama King Santuy Aceh atau Kisah melakukan touring di wilayah Aceh. Tepatnya lokasi saat ini kami berada di Brenut, Aceh Besar. Ya. King Santuy Aceh hari ini dengan kekuatan 5 sepeda motor melakukan touring wisata ya, di daerah yang berpemandangan yang cukup luar biasa. Nanti kita akan lihat ada apa di Brenut ini dan pemandangannya seperti apa. Baik, tetap saksikan Malaysia TV. Oke guys, ini kita di daerah Brenut, di salah satu tempat perberhentian ya, berada di salah satu puncak. Di sini bersama teman-teman King Santuy, kita sedang rehat sejenak di pondok-pondok yang ada di pinggir jalan. Pemandangannya cukup luar biasa. Dari atas ini kita bisa melihat langsung Selat Malaka tepatnya. Selat Malaka, ya. Brenut ini berada di wilayah Aceh Besar, berbatasan dengan Kabupaten Pidi. Ya, di sebelah sana kita lihat itu adalah Kabupaten Pidi, masuk di daerah pegunungan sebelah sana. Dan kita juga dari sini bisa melihat langsung Gunung Selawah, walaupun pada saat ini Gunung Selawah tertutup oleh awan. Ya, inilah pemandangan di salah satu puncak di Brenut. Dari atas ini juga tampak aliran sungai. Oke guys, bisa kita saksikan sama-sama di sini, begitu indah, begitu segar dan begitu sejuk tentunya. Hutan di pegunungan Brenut ya, di sekitar Selawah, tepatnya Gunung Selawah. Ya, tampak rekan-rekan dari Kisah sedang ngobrol sambil santai, nikmati pemandangan, rehat sejenak. Ada beberapa motor yang turun hari ini, ada King 2005, King 2007, 2007 dan juga satu lagi sana 2002. Oke guys, setelah kita tadi dari Brenut, kita turun ke bawah ya. Turun ke bawah, kita sekarang berada di daerah pinggir pantai. Daerah ini namanya Lengah. Ya, jadi kalau kita jalan jangan lengah ya. Oke. Baik, suasananya sangat eksotis ya, langsung berpapasan pandangan kita ke Selat Malaka. Iya.
Oke, untuk menikmatinya mari kita lihat bersama-sama. Ya, pemandangannya sangat luar biasa, rekan-rekan. Teman-teman dari Kisah sedang menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Kita berada di bawah kaki Gunung Selawah dan langsung menghadap ke Selat Malaka. Ya, teman-teman tampaknya sedang asik mengabadikan momen yang luar biasa ini. Jadi, kalau kita touring di daerah ini luar biasa. Suasananya sangat eksotis, pemandangan di jalannya luar biasa. Udaranya sangat segar. Kita akan ketemu suasana hutan, pegunungan, dan juga sekaligus pantai. Jadi rekan-rekan yang berada di luar sana, di luar Aceh, ayo datang ke Aceh untuk melakukan touring. Nikmati pemandangan alamnya. Oke Pak Dokter, komen sedikit gimana perasaannya Pak Dokter? Luar biasa. Ini memang bisa menghilangkan stres, ya, menenangkan hati, masya Allah. Makasih Bang Adi. Oke, itu tadi Dokter Syakir, salah satu dokter dari yang ada di Aceh. Yang kesehariannya Dokter Syakir ini disibukkan dengan ruang bedah, dan anestesi tentunya. Senin sampai Sabtu ya Dok ya, di ruang bedah terus ya. Dan Minggu menyempatkan diri untuk menikmati refreshing jalan-jalan. Ya, kita masih menikmati pemandangan alam yang luar biasa ini. Anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk bumi Serambi Mekah. Baik rekan-rekan pecinta Laisa TV, kita masih bersama Kisah. Kita nanti akan melihat kembali spot-spot lainnya yang dilalui touring Kisah pada minggu ini. Tepatnya pada tanggal 31 Januari, di akhir bulan Januari 2021. Ya, ini salah satu spotnya. Lengah. Baik, nanti kita akan melihat spot-spot yang lainnya. Tetap standby. Oke guys, setelah kita tadi melalui jalan pinggir pantai dan bukit gunung, sekarang kita sudah sampai di Sare, tepatnya di Horas Cafe Sare. Ya, teman-teman dari Kisah sekarang sedang rehat untuk makan siang dan menikmati penganan-penganan yang ada di Horas Cafe ini. Ya, Sare ini juga merupakan daerah yang terkenal dingin di kaki Gunung Selawah. Di sini umumnya pertanian dan perkebunan. Ada beberapa produk makanan yang sedang dinikmati oleh teman-teman. Oke, kita lihat apa saja sih yang dinikmati teman-teman saat ini. Pisang rebus, kemudian pakai kelapa.
dan gula. Makanan tradisional Aceh. Makanan tradisional Aceh besar Pacianan. Ini apa nih? Pisang? Merata semua ya. Oh, ini bukan. Bawahnya aja. Bawah. Itu bukan panjang, itu panjang. Ya. Tadi udah mau gini kira kamu. Aku juga. Ini nanti panjang itu mungkin begini nih mereka tahu. Kita lihat. Oke, rekan guys, semua kita coba ini apa tadi, pisang dan Pisang dengan kelapa parut diberikan gula. Pisang direbus. Ini pisang kepok. oke, kita coba rasakan apa rasanya. Rasa Aceh dia, Don. Rasanya seperti pisang ya? Bedakan antara pisang dan daun pisang. Ya. Rasanya seperti pisang ya? Daun pisang jangan dimakan, pisangnya saja ya. Jadi ada manis-manisnya, kemudian ada rasa apa, kalau itu lemak ya, Ya. santan, Betul. kelapa ya, Gurih. gurih. Ini nasi ya. Ya, Ya. yang nasi. Nah, ini apa lagi? Nah, ini apa lagi nih? Sop daging Khas Malaya. khas Malaya. Kita coba dulu. Rasa daging. Jadi sop daging ini rasa daging, ya. Iya, ada tomat, Rasanya wortel. Nah, wortel ini wortel segar yang ada ditanam di sini, bebas pestisida. Jadi di belakang ini kita ada perkebunan di situ. Ada ini wortelnya dari sini ya bang ya? Iya. Asli sini kan? Bunga kolnya juga ya? Wah segar. Sare, asli sare. Oke, satu lagi yang spesial di sini namanya apa nih dok? mie sure. Sure itu adalah ikan cakalang atau ikan tongkol. Kadang juga dapat ikan tuna ya. Ini khas kawasan Aceh PD berbatasan Aceh Besar. Gimana rasanya Pak Bang Haris? Luar biasa. Boleh dicoba. Boleh dicoba ya. Dijamin ketagihan. Bang Reja? Bahasa Aceh, Don. Bahasa Aceh. Terbaik. Oke Ponce, Terbaik. gimana rasanya dok? Masya Allah, enak banget. Enak banget. Selesai naik di Dan atas. ini bagi yang tiba di Aceh, terutama dari luar kota, saya pikir ini kita sangat recommended ya untuk dicoba. Kita rasanya yang nggak bisa dilukiskan. Bismillah. Biasa juga. Tambah tadi gimana? Ya. Berapa satu porsi bang ini bang? Kalau mie apa ini ya, mie 25 ya? Wah, 25.000 sudah cukup mantap. Tak bisa kurang Bang. 24 setengah gitu ya. Oke, kita nanti akan review lagi beberapa makanan yang ada di sini. Sharing ya, sharing sedikit ilmu tentang bagaimana kita mendeteksi terjadinya henti napas dan henti jantung. Ya, penting bagi kita karena kita sering berada di jalan, mungkin kita bisa menolong orang atau juga ini juga bisa kita temukan di dalam lingkungan kerja kita. Ada kawan kita yang pingsan ya, atau dimanapun bila kita temukan orang yang tidak sadarkan diri, maka prinsip pertamanya adalah kita harus coba bangunkan. Ya, jadi bisa dengan kita tepuk pundak. Ya, biasanya kalau dia sudah tergeletak, kita panggilkan Pak, Pak. Ya, kalau ternyata dia tidak respon, ya, paling bagus itu sedapat mungkin adalah kita cari titik nadi, ya, terutama yang besar saja di leher ya. Ya. Kalau nadi tidak ada maka kita langsung pijat jantung. Pijat jantung itu kan sering kita lihat ya, kadang-kadang kalau di
sinetron ya, pijatnya kadang-kadang seperti orang ngulek ya. Bukan, salah. Yang benar itu dia tekanan yang kita berikan itu di tengah-tengah dinding dada, di tengah dinding dada. Dan posisi waktu kita tekan itu kita begini, tangan kita itu kita katupkan seperti ini ya. Kemudian kita letakkan tegak lurus di tengah-tengah tulang dada. Dan ingat, tidak ada gerakan begini. Nah, ini kan seperti orang push up ya. Ini salah. Ini pertama kita akan cepat sekali capek. Yang benar itu adalah powernya berasal dari berat badan kita dan dari bahu. Ini kebetulan saya bawa bantalan ini kira-kira ketebalannya 5 cm. Maka kita anggaplah ini adalah dinding dada. Dinding dada waktu kita tekan lebih kurang masuknya tuh 5 cm. Dan harus ada recoil. Recoil itu balik kembali. Jangan kita tekan kemudian kita gitu, nggak boleh. Ya, tekannya harus tuh tegak lurus. Kok dilihat dari samping, bahu kita tuh tegak lurus dengan kondisi pasien. Dan kecepatannya adalah lebih kurang 100 kali per menit. Jadi kalau irama 100 kali per menit itu kira-kira begini. Ya, nada 100 kali per menit. Sedapat mungkin jangan jeda. Kapan kita berhenti? Kalau orang itu sudah respon, matanya terbuka atau sudah mulai muncul napas tambahan. Tapi ingat, di awal-awal kita jangan kerja sendiri. Sebaiknya kita tetap minta bantuan pertolongan orang lain. Jadi setelah kita lihat respon pasien tidak ada, kita rasakan nadinya juga tidak ada, maka kita langsung pijat jantung. Dan sebelumnya kita harus minta tolong ke yang lain. Hendaknya mereka mencari bantuan. Mengapa? Karena kita sendiri juga tidak mungkin terus-terusan melakukan pijat jantung. Karena kita juga akan letih, akan lelah. Jadi kita butuh tim atau butuh orang lain atau butuh tenaga lain yang sudah pernah melakukan tindakan pijat jantung ini. Jadi saya pikir ini hal yang dasar. Kenapa kok kita tidak perlu memberikan napas buatan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung? Boleh. Napas buatan itu hanya kita berikan pada orang dekat saja. Ya, pada suami kepada istri atau orang tua kepada anak, anak pada orang tua, ya, keluarga inti. Karena kita saat ini kan sedang pandemi, kita tidak boleh mengambil risiko bahwa kita akan tertular dengan kasus ini. Jadi hal yang sederhana nanti mungkin ya, kalau kita udah di Banda, silahkan ini alat ini boleh dipakai. Ini bantalan ini memang lebih kurang 5 cm dan kedalaman tekanan kita juga lebih kurang 5 cm ya ke dalam, dan harus ada recoil. Ya. Itu kan pijatan tadi itu Ya. kan apakah tunggu dia sadar atau ada hitungan yang untuk Ya. dia reputasi? Ya, kalau kita punya alat untuk memberikan nafas, ya istilahnya kita punya BVM, back valve mouth ya, jadi alat pompa, maka kita bisa dengan rasio 30:2. 30 kali kita pijat jantung dalam hitungannya 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6. Berikan nafas 2 kali, 1 2. Tapi jangan kalau orang yang tidak kita kenal jangan mut-mut. Tapi kalau dengan keluarga boleh. Setelah kita pijat 30 kali, kita berikan nafas 2 kali. Nah, kita hembus nafas dari mulut kita kan. Tidak perlu kita tarik nafas. Nggak perlu. Karena nafas yang kita buang pun masih ada oksigennya. Kita tarik nafas kan. Ini ada di udara bebas ini ada 21% oksigen. Pada saat kita hirup, kita hanya mengambil 6%. Pada saat kita buang nafas masih ada 15% oksigen. 15% cukup. 15% itu cukup untuk membantu pernapasan pasien yang tidak sadarkan diri. Dengan kelihatan menutup hidung dan bubble terbuang atau gimana? Gini, pada anak kecil kan jarak hidung dan mulut itu kan kecil. Kadang-kadang mulut kita bisa langsung menghembus ke hidung dan ke mulut. Ya, kalau pada orang dewasa boleh. Ya, pada orang berpengalaman cukup dengan pipinya bisa menutup hidung. Ya, pipinya ini sudah bisa menutup lubang hidung. Tapi kalau enggak kita pencet, kita hembus. Dan perlu kita tengadahkan ya supaya aliran nafasnya lancar dan jatuhnya pangkal lidah bisa kita hindari. Ya, tapi ingat pada saat manuver mengangkat leher itu kita hindari pada orang yang ada cedera leher. Ya, karena itu akan bisa mematahkan tulang lehernya. Ya, jadi tandanya apa? Ada garis, ada lebam di sekitar leher atau di atas tulang belikat ini, kita jangan melakukan manuver. Ya, mungkin seperti itu. Nanti kita tinggal latihan aja. Yang penting titik
titiknya, jangan di perut, jangan di ulu hati, tapi dia pas di tengah-tengah tulang dada ya, tengah tulang dada. Mungkin itu dulu Pak Adi. Oke, thank you dokter. Sama-sama, Nah, sama-sama. ini yang menarik dari kisah adalah yang menarik dari kisah ada setiap pertemuan mereka, setiap touring mereka itu ada sharing ilmu, safety reading juga. Oke, safety push untuk kesehatan juga ya. Ya itu sangat menarik ketika kita bergabung dengan kisah atau King Santuy Aceh. Selain menikmati alam, wisata, touring, menikmati makanan, juga menambah wawasan dan pertemanan. Oke guys, masih di kawasan Sare. Setelah tadi kita dari Horas Cafe atau Horas Kopi untuk makan siang, kita berada di pusat jajanan atau pusat keripik Kota Sare. Jadi di sepanjang jalan ini, bisa kita saksikan penjual keripik dari hasil kebun masyarakat sekitar. Ya, ini keripik Sare, dikenal dengan keripik Sare. Ya. Jadi di sepanjang jalan ini banyak angkutan umum ataupun angkutan pribadi yang berhenti untuk membeli sekedar oleh-oleh keripik Sare. Ya, di daerah ini komoditi seperti ubi itu cukup banyak dan diolah menjadi cemilan keripik. Bahkan ada beberapa makanan khas Aceh juga di sini seperti dodol. Ini ada cakar ayam, ada juga tape, ya, kue bugring. Ini kue bugring. Ini aneka keripik yang dijual. Ya, semua keripik ini diolah langsung di sini. Kita lihat itu ada abang kita yang sedang membersihkan ubi. Dan kita juga bisa lihat bagaimana proses ubi tersebut dimasak. Ya, ini ubi tersebut diolah. Jadi keripik di sini benar-benar fresh, langsung dari panggangan atau penggorengnya. Gimana Ponce? Alhamdulillah, main ke Dapur keripik Krung Woyla ya. Oke. Ya. Jadi dapur keripik Krung Woyla. Ada nomor HP-nya 0822 7479 Jalan Banda Aceh Medan, Sare, Aceh Besar. Ya. Wah, teman-teman santuy ini dapat keripik gratis nih nampaknya nih. Dapat mencicipi keripik gratis. Gimana rasanya keripik gratis? Bang Reja COD motor race. Gak ada parking, bahasa Aceh dong. Wah, ada 2 tak juga ya ini kayaknya. 2 tak atau 4 tak ini? 4 tak. Oh, 4 tak.
Yang ini jangan. Enggak, pacuknya ini. Pacuknya enggak. Oh, lampu. Pacik, betul pacik. Pacik, ini bisa lah. Ini dah dapat ni lah. Ini dah betul, dia kira beli lagi. Baik guys, yang mampir ke Sare jangan lupa untuk mampir beli keripik di sini untuk oleh-oleh. Ada tape, ada juga makanan-makanan Aceh lainnya atau cemilan-cemilan khas Aceh lainnya. Oke, nanti kita akan lihat beberapa liputan lagi di sepanjang touring kisah di akhir Januari 2021. Tetap standby. Oke guys, akhirnya sudah sampai di rumah. Tadi kita melakukan perpisahan di jalan dengan teman-teman karena sudah pukul 4 sore. Ya, jadi teman-teman juga yang arahnya dekat langsung kita berpisah di jalan dan sudah sampai di rumah. Tetap standby di Raisa TV, saksikan kisah-kisah berikutnya. Touring kisah berikutnya. Oke, sampai jumpa, bye-bye.